Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selalu dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hamidah dengan NPM A1J023016. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan hasil pembelajaran kami dengan mata kuliah Bahasa Inggris semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 selama 16 kali pertemuan. Bimbingan dari Dr. Muhammad Ilham Abdullah, dosen Universitas Bengkulu, edukator inovatif yang selalu antusias memberi semangat dalam setiap kegiatan perkuliahan, termasuk membimbing dan mengarahkan pembuatan video YouTube. Dengan materi saya, Past Perfect Continuous Tense adalah digunakan untuk menyatakan durasi suatu kegiatan yang dimulai dan berlanjut hingga titik waktu tertentu di masa lampau. Strukturnya menggunakan had been diikuti oleh bentuk present participle verb in. Baik, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, judul pemaparan saya di sini adalah Past Perfect Continuous Tense dengan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian dari Past Perfect Continuous Tense, yang kedua ada kegunaan dari Past Perfect Continuous Tense, yang ketiga ada rumus dari Past Perfect Continuous Tense, yang keempat ada contoh kalimat dari Past Perfect Continuous Tense. Yuk ikuti penjelasan saya sampai akhir ya. Baik, langsung saja ke definisi atau pengertian dari Past Perfect Continuous Tense. Past Perfect Continuous Tense di sini adalah tense atau bentuk kata kerja untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu atau kejadian yang sudah dimulai dan sedang berlangsung pada masa lampau, namun sudah tidak terjadi lagi saat ini. Struktur kalimatnya melibatkan penggunaan had, been, diikuti oleh kata kerja dengan akhiran ing. Contoh penggunaannya adalah ketika ingin menekankan durasi atau lama waktu aktivitas yang sedang berlangsung sebelum peristiwa masa lalu lainnya. Selanjutnya, ada kegunaan atau fungsi dari Past Perfect Continuous Tense. Yang pertama, menyatakan suatu aksi atau peristiwa yang terjadi terus-menerus pada waktu lampau. Maksud dari pernyataan di atas, seperti dalam penggunaan tense, Present Perfect Continuous adalah memberikan penekanan pada durasi atau keberlanjutan suatu kegiatan di masa lampau. Contohnya, I have studied in the English Academy online course. Kalimat di atas menunjukkan bahwa kegiatan belajar telah berlangsung terus-menerus dalam periode waktu tertentu sebelum saat pembicaraan. Yang kedua, menceritakan aksi yang sudah terjadi dan sedang berlangsung di masa lampau sampai titik waktu tertentu di masa lampau juga, merujuk aksi yang panjang. Maksud dari pernyataan di atas, seperti dalam penggunaan tense, Past Perfect Continuous adalah untuk menyoroti bahwa suatu kegiatan telah berlangsung dalam durasi yang cukup lama, hingga mencapai suatu titik waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, when my mother came, her friends had already been talking for 2 hours. Kalimat di atas menunjukkan bahwa obrolan teman-teman ibu sudah berlangsung panjang sebelum ibu datang, dengan durasi 2 jam sebagai poin fokusnya. Baik, selanjutnya yang ketiga, memberitahukan periode dari suatu aksi atau kejadian. Maksudnya adalah menyampaikan informasi mengenai seberapa lama suatu kejadian atau aksi berlangsung. Tense tertentu digunakan dalam bahasa untuk menyoroti durasi atau rentang waktu tersebut. Contohnya, dalam kalimat they were annoyed because they had been waiting for the instructor for 3 hours at the gym. Tense had been waiting menunjukkan bahwa mereka telah menunggu instruktur selama 3 jam. Ini memberikan informasi tentang periode waktu ketika aksi menunggu tersebut terjadi dan berlangsung hingga suatu titik tertentu di masa lampau. Yang keempat, menyajikan suatu peristiwa yang berlangsung selama beberapa waktu di masa lampau. Maksudnya adalah memberikan informasi tentang durasi atau rentang waktu di mana peristiwa tersebut terjadi. Tense seperti Present Perfect Continuous dapat digunakan untuk menyoroti bahwa suatu kejadian atau aktivitas telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang mencakup masa lampau hingga saat pembicaraan. Contohnya, dalam kalimat he has lived in California for 10 years. Tense has lived menunjukkan bahwa proses tinggal di California berlangsung selama 10 tahun, memberikan gambaran tentang durasi atau periode waktu di masa lampau hingga saat pembicaraan. Baik, selanjutnya yang kelima,
menyatakan suatu aksi yang dikerjakan dan berlangsung di masa lampau. Maksudnya adalah menggunakan tense yang sesuai untuk menyampaikan bahwa suatu tindakan telah dilakukan dan berlangsung pada waktu yang sudah lewat. Dalam konteks ini, tense masa lampau seperti simple past dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan kejadian atau aksi yang terjadi pada masa yang sudah lewat. Contoh dalam kalimatnya, I went to the movies with my best friend. Menggunakan tense simple past when untuk menyatakan bahwa pergi ke bioskop dengan teman-teman terbaik sudah terjadi dan berlangsung di masa lampau. Yang keenam, kalimat tidak langsung atau ucapan tidak langsung maksudnya adalah penyampaian informasi atau ujaran melalui laporan atau kutipan tidak langsung, bukan melalui ucapan langsung. Dalam kalimat tidak langsung, kata-kata atau pernyataan seseorang diubah dan disampaikan oleh pembicara tanpa menggunakan tanda kutip langsung. Contoh dalam kalimatnya, kalimat langsung yaitu he said, I will come tomorrow. Dia berkata, saya akan datang besok. Kalimat tidak langsungnya, he said that he would come next day, yang artinya dia menyatakan bahwa dia akan datang besok. Selanjutnya di sini ada rumus dari past perfect continuous tense. Yang pertama ada kalimat positif. Rumusnya subject plus had plus been plus verb ing present participle plus complement. Yang kedua ada kalimat negatif. Subject plus had plus not plus been plus verb ing present participle plus complement. Yang ketiga ada kalimat integratif atau kalimat tanya. Rumusnya had plus subject plus been plus verb ing present participle plus complement. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kalimat dari past perfect continuous tense. Yang pertama ada kalimat positif. Rasha had worked at an international hospital for 5 years when he got a promotion. Rasha telah bekerja di rumah sakit internasional selama 5 tahun ketika mendapat promosi. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Rasha telah bekerja di rumah sakit internasional selama 5 tahun sebelum mendapatkan promosi. Struktur Rasha had worked menggunakan tense past perfect menunjukkan bahwa pekerjaan Rasha terjadi sebelum suatu titik waktu tertentu di masa lampau. Pada titik tersebut, yaitu when he got a promotion, ketika dia mendapat promosi. Aksi bekerja selama 5 tahun tersebut telah terjadi dan berlangsung sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada kalimat negatif. Dia didn't play before she finished her exam. Dia tidak bermain sebelum dia menyelesaikan ujiannya. Penjelasan dari kalimat negatif ini adalah bahwa dia tidak melakukan aktivitas bermain sebelum menyelesaikan ujiannya. Dengan menggunakan didn't play, tidak bermain, kalimat menggunakan bentuk negatif dari simple past tense menunjukkan bahwa tindakan bermain tidak terjadi sebelum selesainya ujian Lia. Ini menekankan bahwa Lia menyelesaikan ujiannya sebelum memutuskan untuk bermain. Baik, contoh selanjutnya yaitu yang ketiga kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Is Alfie at work? Apakah Alfie sedang bekerja? Kalimat integratif atau pertanyaan Is Alfie at work bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keberadaan Alfie di tempat kerja. Dalam kalimat ini, kata is sebagai kata kerja to be dalam bentuk pertanyaan, menunjukkan bahwa pembicara ingin mengetahui apakah Alfie sedang bekerja atau tidak. Ini adalah bentuk pertanyaan yang umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk mencari tahu keadaan atau status saat ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, demikian pemaparan saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang selalu bersemangat dalam membimbing kami dengan metode teknik pembelajaran inovatif yang diubi dengan siraman rohania, segar religius sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan dan memuaskan bagi kami semua. Selanjutnya, saya berterima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan saya yang telah banyak berkontribusi, dan terima kasih buat pemirsa yang setia mengikuti pemaparan video ini, dan jangan lupa di like, subscribe, komen, and share. Akhir kalam, semoga kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.